Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Mushoku Tensei. Dalam video ini gue mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 19. Dan video ini adalah part 2-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. 10 hari berlalu. Zanoba melakukan negosiasi dengan negara musuh dengan menggunakan seorang sandera. Kemungkinan besar, gencatan senjata bakal segera diumumkan. Rudius sendiri saat ini mentalnya udah stabil. Walaupun gitu, Rudius tuh masih belum terbiasa di medan perang. Rudius tuh berharap kalau dia nggak perlu lagi berperang. Rudius lebih menyukai nggak harus bunuh orang. Saat ini Zanoba dan Rudius mereka ngobrol. Zanoba di sini ngasih tahu kemungkinan perang bakal segera berhenti setidaknya sampai 3 tahun. Bagi Zanoba, masa damai 3 tahun bisa dibilang berharga karena negara tuh bisa memperkuat militer dalam waktu 3 tahun. Rudius di sini nanyain tentang apa yang bakal dilakuin sama Zanoba setelah perang. Zanoba di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal tetap di negara Shirone. Gak lama saat ini datanglah Ginger menggunakan seekor kuda. Ginger di sini terlihat terburu-buru dan dia tuh saat ini terengah-engah. Ginger di sini ngasih tahu bahwa saat ini tuh telah terjadi pemberontakan di ibu kota. Jadi pasukan pemberontakan yang dipimpin sama Jenderal Jet. Pasukan itu bergerak atas nama Pangeran ke-11 dan saat ini pasukan pemberontak udah mengepung istana. Zanoba di sini tentunya bingung karena harusnya cuma ada 10 pangeran. Ginger di sini jelasin Pangeran ke-11 masih berumur 3 tahun dan itu belum diumumkan ke publik. Jadi hanya ada beberapa orang yang mengetahui keberadaan Pangeran ke-11. Salah satunya adalah Jenderal Jet yang saat ini memimpin pemberontakan. Oh ya, jadi Jet itu adalah jenderal setia dari raja. Nah, saat kudeta yang dilakuin sama Pax, pasukan Jet lagi ditugasin di tempat yang jauh dari istana. Dan ketika Jet kembali dengan pasukannya, ternyata dia tuh udah terlambat dan raja udah mati. Karena hal itulah Jet tuh ngerasa gak ada harapan untuk menang. Dan akhirnya dia mutusin untuk bersumpah setia kepada Pax. Ya tentunya Jet hanya berpura-pura. Dia tuh menunggu dengan sabar. Jet membangun pasukan pemberontak secara rahasia. Dan Jet juga tentunya mendatangi Pangeran ke-11 karena termasuk keluarga kerajaan. Jet tuh udah memperhitungkan segalanya. Dan saat itu dia melihat ada peluang karena negara lain mau menyerang. Karena hal itu, Jet tuh sangat yakin kalau Dewa Kematian pasti sekarang tuh lagi dikirim untuk perang. Tapi sayangnya rencana sempurna Jet gagal karena kepulangan Zanoba.
Jet yang tahu itu tadinya dia tuh mau mengajak Zanoba untuk segera memberontak. Tapi sayangnya ketika dia mati, Jet tahu kalau Zanoba tuh sangat setia kepada Pax. Nah, dengan kedatangan Zanoba juga, saat ini kesempatan Jet untuk menang tuh semakin tertutup. Dan Dewa Kematian gak jadi dikirim berperang. Jet tuh saat ini dia nekat. Dan dia tetap putusin untuk menyerang dengan serangan yang cepat. Dan pada akhirnya dia berhasil mengepung istana. Ginger ngasih tahu kalau dia saat ini tuh nggak tahu hasilnya apakah raja udah tumbang atau belum. Tapi yang jelas saat ini situasi benar-benar dalam bahaya karena istana benar-benar dikepung. Zanoba di sini mutusin untuk pulang. Di sini Ginger gak ngerti kenapa Zanoba tuh memihak kepada makhluk keji seperti Pax. Zanoba ngasih tahu kalau dia tuh bakal memihak kepada Pax. Gimana pun juga Zanoba tuh gak pernah tahu tentang keberadaan pangeran ke-11. Jadi bisa aja itu cuma mengada-ada. Di sini terjadi perdebatan antara Zanoba dan Ginger. Tapi pada akhirnya keputusan Zanoba udah bulat. Dan Ginger tuh gak bisa berbuat apa-apa. Di sini Rudius ngasih tahu Ginger kalau dia bakal menjaga Zanoba. Saat ini Zanoba, Rudius, dan Roxy mereka pun menuju ibu kota. Dan singkatnya ketika sampai, mereka melihat ibu kota sekarang tuh dijaga sama para pemberontak. Dan penjagaannya sangat ketat. Nah, karena ketat, mereka pun pada akhirnya menggunakan sebuah jalan rahasia. Setelah melewati jalan rahasia yang sempit, akhirnya mereka pun bisa sampai di istana negara. Dan mereka saat ini menuju ke kamar Pax. Ketika sampai di kamar, ternyata di sana udah ada Randolph yang menunggu. Zanoba saat ini langsung nanya kepada Randolph tentang apa yang terjadi. Randolph di sini membuka penutup matanya yang ternyata mata yang selama ini dia tutup, ternyata mata itu adalah mata iblis. Randolph ngasih tahu kalau dia tuh membuat tembok pertahanan dengan menggunakan kekuatan matanya. Dan berkat itu Randolph berhasil menahan pasukan pemberontakan di luar. Dan makanya pasukan pemberontakan sekarang masih belum bisa masuk ke istana. Randolph juga di sini jelasin tentang pasukannya yang udah banyak mati. Tapi walaupun gitu, Randolph kasih tahu saat ini raja masih ada di kamarnya. Zanoba di sini tuh senang dan dia mau pergi menuju kamar Pax, tapi dihentikan sama Randolph. Randolph di sini ngasih tahu kalau dia tuh dapat perintah untuk menghentikan siapapun yang saat ini mau menemui sang raja. Di sini walaupun Zanoba udah jelasin, Randolph tetap gak mau mendengarkan Zanoba. Di sini Zanoba terlihat mulai sedikit memaksa sehingga terjadi keributan. Di sini Rudius menghentikan keributan. Dan Rudius juga di sini tuh nanyain tentang dewa manusia. Randolph di sini tertawa dan dia bilang kalau dia tuh tahu tentang dewa manusia. Mendengar itu, Rudius di sini bersiap bertarung. Ya, Rudius tuh berasumsi kalau Randolph udah dicuci otak sama dewa manusia. Di sini melihat Rudius yang mau bertarung, Randolph juga di sini tuh mulai bersiap dan dia tuh ngeluarin pedangnya. Singkat cerita pertarungan pun dimulai. Zanoba di sini langsung menyerang Randolph menggunakan tongkatnya, tapi Randolph masih terus menghindar. Ketika menghindar, kaki Randolph saat ini juga udah masuk ke rawa yang dibuat sama Rudius. Roxy juga saat ini melempar sihir es tapi ternyata masih bisa dihancurkan dengan mudah sama pedang dari Randolph. Randolph di sini terus diserang sama berbagai macam serangan hingga akhirnya Randolph terlihat terdesak.
Zanoba di sini mementung Randolph, tapi Randolph menahan pentungan tongkat itu dengan menggunakan tangan kosong. Karena hal itulah tangan Randolph saat ini patah. Saat ini Rudius juga menggunakan petir untuk menyambar tubuh Randolph. Rudius juga menembaki Randolph dengan stun cannon. Sayangnya stun cannon Rudius harus menghilang di hadapan Randolph. Saat ini Rudius terkejut karena walaupun udah kena banyak serangan, ternyata Randolph tuh sampai saat ini masih belum kenapa-napa. Ya, Randolph ini adalah tipe orang yang suka mempermainkan lawannya. Jadi dia tuh seolah-olah terlihat lemah. Rudius saat ini mengerti alasan kenapa stun cannonnya menghilang. Dan itu semua pasti karena batu absorption. Saat ini Rudius melihat ke arah Roxy dan dia tuh menjadi khawatir karena Roxy berdarah-darah terkena serangan dari Randolph. Randolph di sini kesal karena ternyata Roxy masih hidup, padahal dia udah ngasih serangan yang seharusnya luka fatal. Di sini terlihat juga kalung dan cincin Roxy yang pecah. Ya, cincin itu bisa melindungi Roxy dalam serangan sihir. Sedangkan kalung itu mampu menyerap satu serangan mematikan. Karena hal itulah Roxy bisa selamat. Rudius saat ini tuh menjadi sangat khawatir. Gimanapun juga sekarang Roxy tuh udah gak terlindungi sama item sihir. Jadi kalau kena serangan lagi Roxy bisa mati. Rudius di sini ngerasa kalau dia tuh udah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Rudius tuh terlalu percaya diri bisa menghadapi dewa kematian tanpa sebuah persiapan. Rudius saat ini menyuruh orang-orang untuk segera mundur, tapi Zanoba menolaknya dan Zanoba tetap menyerang Randolph. Zanoba pun pada akhirnya terkena serangan Randolph sampai akhirnya armor yang digunakan Zanoba saat ini hancur. Dan tubuh Zanoba saat ini terlempar ke atas menabrak atap. Ya, walaupun gitu Zanoba ternyata nggak kenapa-napa. Randolph di sini mengerti kalau Zanoba tuh diberkahi sama tubuh yang sangat kuat. Karena hal itulah sulit untuk membunuh Zanoba dengan menggunakan serangan sihir. Randolph di sini menyarungkan pedangnya dan Randolph ngasih tahu kalau dia bakal menggunakan sihir. Saat ini Rudius meyakinkan Zanoba lagi untuk mundur sementara. Nah, ternyata di sini Randolph tuh nggak masalah kalau Rudius dan yang lainnya saat ini mau mundur. Di sini sebelum pergi, Rudius tuh di sini nanyain lagi tentang dewa manusia. Randolph di sini ngasih tahu kalau dia tuh tahu tentang dewa manusia dari temannya. Jadi Randolph tuh nggak pernah melihat secara langsung. Dan Randolph juga nggak pernah berkomunikasi dengan dewa manusia. Jadi Randolph tuh cuma pernah mendengarnya dari temannya. Di sini mendengar hal itu Rudius jadi kesal karena dia udah gegabah. Dan dia tuh udah berasumsi kalau Randolph adalah utusan dewa manusia. Rudius di sini langsung minta maaf karena menyerang Randolph dengan asumsi yang salah. Randolph juga di sini minta maaf karena dia juga nggak jelasin detail sehingga Rudius tuh malah berasumsi yang aneh-aneh. Randolph juga saat ini memperbolehkan Rudius dan yang lainnya untuk masuk ke kamar Pax. Randolph di sini ngasih tahu Pax saat itu lagi melakukan sesuatu di kamar. Dan Randolph tuh disuruh untuk menghentikan siapapun yang mau masuk ke kamarnya karena Pax lagi melakukan sesuatu. Nah, sekarang karena Pax udah selesai melakukan kegiatannya, jadi Randolph pun mengizinkan Rudius untuk masuk ke kamarnya. Nah, ketika masuk kamar, di sana terlihat kalau Pax tuh ternyata setengah telanjang. Ya, ternyata Pax tuh lagi gituan sama istrinya. Makanya dia tuh nggak mau diganggu. Dan baru sekarang Pax selesai.
Singkat cerita, mereka semua mengobrol. Di sini Zanoba nyaranin Pax untuk segera pergi dari istana dalam rangka mempersiapkan serangan balik terhadap pemberontak. Sayangnya di sini Pax menolak memberikan istana kepada para pemberontak walaupun untuk sementara. Pax di sini ngasih tahu tentang apa yang udah dia lakuin untuk masa depan negara. Pax ngasih tahu ketika dia melakukan kudeta, dia tuh langsung menghabisi menteri-menteri korup yang ada di negara. Dan Pax tuh memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi bukan karena korup. Pax di sini ngasih tahu kalau langkah yang dia ambil adalah langkah yang bakal mengguncang negara. Karena bisa dibilang langkah Pax ini menghabisi pejabat-pejabat tinggi yang ada. Tapi ya itu semua dilakuin Pax demi memberantas korupsi. Dan Pax tuh sangat yakin di masa depan negaranya tuh bakal semakin baik tanpa korupsi. Makanya Pax mengambil langkah nekat untuk menghabisi semua pejabat-pejabat yang korup. Pax di sini juga terlihat kesal dan marah. Ya, Pax ini kesal karena dari dulu hasil kerja keras dia tuh nggak pernah dihargai sama orang-orang. Nah, di sini karena ada Roxy, Pax di sini ngasih contoh tentang usahanya yang nggak pernah dihargai, salah satunya sama Roxy. Jadi saat itu Pax termasuk orang yang hebat dalam menjadi murid Roxy. Dan di usia muda Pax bisa menggunakan sihir hebat. Tapi saat itu Roxy nggak pernah memujinya. Padahal Pax tuh udah berjuang dan berusaha melakukan yang terbaik. Tapi usaha Pax ini nggak pernah dihargai sama siapapun. Dan di masa yang sekarang pun, niat Pax terhadap negara tuh bisa dibilang sangat baik. Tapi orang-orang tuh masih aja nggak pernah menghargai usahanya. Padahal yang dilakuin Pax tuh demi masa depan negara yang baik. Dan sekarang tuh ternyata malah banyak yang menentang sampai akhirnya melakukan kudeta terhadap Pax. Nah, saat ini banyak beban yang sangat ditanggung sama Pax. Dan pikiran Pax tuh dipenuhi sama beban-beban tersebut. Di sini ada perbincangan dari hati ke hati antara Zanoba dan juga Pax. Saat itu Pax mengerti dan dia ngasih tahu Randolph kalau rencana bakal segera dijalankan. Di sini Rudius dan yang lainnya tuh nggak tahu rencana dari Pax. Tapi nggak lama, Pax di sini langsung melompat dari balkon lantai 5. Zanoba juga melompat dengan harapan bisa meraih Pax. Tapi sayangnya Pax gak bisa diraih sama Zanoba. Dan Pax pun harus mati terjatuh. Oh ya, Zanoba jatuh dari lantai 5, dia tuh gak kenapa-napa. Karena dia tuh adalah anak yang diberkati jadi punya fisik yang kuat. Rudius saat ini nyusul turun ke bawah dan dia tuh melihat Pax udah mati. Zanoba di sini menganggap Pax masih hidup dan dia minta Rudius untuk segera nyembuhin Pax. Tapi sayangnya Rudius ngasih tahu kalau Pax udah mati. Tatapan Zanoba saat ini menjadi kosong. Zanoba dipenuhi kebencian. Zanoba di sini tuh masih gak ngerti kenapa semuanya tuh harus terjadi. Zanoba di sini nanya apakah semua ini tuh adalah rencana dari dewa manusia atau bukan. Mendengar itu Rudius tuh jadi ingat lagi kalau dewa manusia tuh gak mau Pax memimpin negara. Jadi kemungkinan kejadian ini ada keterlibatan dengan dewa manusia. Rudius di sini menjawab bahwa ada kemungkinan kalau dewa manusia tuh terlibat dalam insiden kali ini. Saat ini mayat Pax dibawa lagi masuk ke istana dan di sana Rudius dan yang lainnya tuh ngobrolin tentang apa yang harus dilakuin. Di sini Rudius juga nanya kepada Randolph tentang orang yang dikenal Randolph yang mengetahui tentang dewa manusia. Randolph di sini ceritain kalau dia tuh pernah mendengar suatu cerita tentang Badigadi yang pernah berkomunikasi sama dewa manusia.
Tapi di sini Randolph gak yakin karena bisa aja itu cuma sekedar rumor yang beredar. Mendengar cerita-cerita itu, Rudius ngerasa kalau itu semua kemungkinan memang cuma rumor. Di sini Randolph juga ngasih tahu rencananya setelah kematian Pax. Randolph ngasih tahu kalau dia tuh bakal pulang ke negara Dragon Realm. Randolph di sini ngasih tahu kalau dia bakal mengurus anak dari Pax. Randolph juga ngasih tahu kalau dia tuh sangat menghormati Pax. Makanya dia tuh mau melindungi keturunan Pax. Besoknya, para pemberontak memamerkan mayat Pax di alun-alun dengan kondisi telanjang. Ya, mayat Pax ini dipermalukan dan dianggap sebagai seorang tirani yang sangat jahat. Di sini Rudius dan yang lainnya tuh saat ini mutusin untuk pulang ke wilayah Sharia. Tapi sebelum ke sana, mereka tuh nginep dulu di ibu kota karena mereka menunggu Ginger yang belum sampai di ibu kota dari Benteng Caron. Saat ini di penginapan, Roxy berkaca-kaca dan dia tuh cerita kepada Rudius. Roxy menyesal karena di masa lalu dia tuh gak menghargai kerja keras dari Pax. Roxy ngasih tahu kalau dia tuh selalu menjadikan Rudius sebagai perbandingan di antara murid-muridnya. Jadi saat Pax berhasil menguasai sihir, Roxy ngerasa itu adalah prestasi yang biasa aja. Karena Roxy tuh membandingkannya dengan Rudius yang jauh lebih cepat dalam menyerap ilmu. Roxy di sini tuh menangis dan dia sangat menyesali semua yang terjadi. Bahkan di sini Roxy tuh mulai mempertanyakan apakah dia tuh layak menjadi guru atau enggak. Rudius di sini nenangin Roxy. Rudius ngasih tahu kalau Roxy udah berjuang keras menjadi guru. Dan Rudius ngasih tahu kalau dia tuh kagum sama Roxy karena Roxy udah menjadi guru yang hebat untuknya. Karena ditenangin di sini Roxy udah mulai agak tenang. Roxy di sini ngasih tahu kalau dia tuh ngerasa bahwa Lara pasti ngasih kesempatan ke Roxy untuk bertemu sama Pax. Makanya saat itu Lara nangis sangat keras. Dan Lara tuh bisa tenang ketika Roxy mau ikut bersama Rudius. Jadi menurut Roxy, kemungkinan Lara tuh menangis bukan karena Lara khawatir terhadap Rudius, melainkan karena dia tuh mau ngasih kesempatan kepada Roxy untuk bertemu Pax. Tapi ya itu cuma dugaan dari Roxy. 5 hari berlalu, Ginger akhirnya sampai di ibu kota. Dan dia tuh udah mendengar kematian Pax versi masyarakat. Dan saat ini ketika Ginger mendengar kematian Pax versi aslinya, wajah Ginger tuh langsung menegang. Dia tuh gak nyangka kalau Pax bakal melakukan hal itu. Di sini Ginger nanya ke Zanoba tentang apa yang harus dilakuin. Jadi apakah tetap membantu negara atau enggak? Zanoba ngasih tahu kalau dia bakal kembali ke wilayah Sharia. Dan Zanoba tuh berencana untuk melepas gelar bangsawannya. Zanoba juga bakal memasukkan kematiannya sebagai keluarga kerajaan. Ginger dengan wajah lesu dia mengerti sama keputusannya Zanoba. Ya, mendengar fakta kematian dari Pax, Ginger tuh mau kalau Zanoba tuh melakukan sesuatu terhadap negara. Tapi ternyata Zanoba udah mutusin gak mau bertindak untuk negara. Dan karena hal itulah Ginger hanya mengikuti keinginannya Zanoba. Oh ya, alasan Zanoba kembali ke negara tuh ternyata bukan melakukan tugas demi negara, melainkan karena permintaan dari Pax yang merupakan adik yang sangat dia hormati. Nah, karena Pax udah gak ada, Zanoba ngerasa kalau tugas dia di negara udah selesai. Di sini Zanoba sama Ginger masih mengobrol. Di sini Zanoba nyaranin sebaiknya Ginger gak ikut sama dia karena Ginger tuh masih berstatus tentara negara. Zanoba ngasih tahu kalau dia juga gak bakal bisa menggaji Ginger karena Zanoba sekarang tuh udah melepas gelar bangsawannya.
Jadi Zanoba tuh udah gak lagi dibiayai sama negara. Ginger di sini ngasih tahu kalau itu semua gak masalah. Ginger bakal tetap mengikuti Zanoba. Zanoba juga ngasih tahu kalau Ginger terus ikut bersama dia, Ginger pasti bakal kesulitan dalam mendapatkan seorang pasangan. Jadi sebaiknya Ginger gak ikut Zanoba. Mendengar itu di sini Ginger menjadi agak salting. Tapi di sini Ginger ngasih tahu kalau dia tuh tetap bakal bersama Zanoba walaupun Zanoba bukan lagi seorang bangsawan. Ginger juga di sini tuh memohon untuk diajak sama Zanoba. Ginger juga di sini terlihat menahan air matanya. Zanoba di sini mengerti dan dia pun akhirnya ngizinin Ginger untuk ikut. Tapi tentunya sebagai teman, jadi bukan sebagai tentara penjaga. Ginger di sini nangis terharu karena tetap diizinin ikut bersama Zanoba. Singkat cerita, Rudius dan yang lainnya akhirnya pulang ke Saria menggunakan teleportnya Perugius. Roxy pulang duluan ke rumah, sedangkan Rudius sama Zanoba tuh ngobrol dulu bersama Perugius. Zanoba di sini ceritain tentang apa yang terjadi kepada Perugius. Perugius di sini terlihat senang karena Zanoba tuh membuat keputusan yang tepat. Perugius juga senang karena Zanoba saat ini masih hidup. Setelah itu Rudius pergi menuju ke tempat Orsted untuk ngasih laporan. Di sini Zanoba tuh ternyata mau ikut Rudius untuk bertemu dengan Orsted. Saat masuk kantor, di sini terlihat kalau Orsted menggunakan helm full face berwarna hitam, dan itu membuat Rudius terkejut. Ya, itu adalah hasil dari penelitian Cliff tentang mengatasi kutukan dari Orsted. Rudius di sini pun mulai ceritain tentang perjalanannya di negara Shirone. Rudius di sini minta maaf karena udah membiarkan Pax mati. Padahal sosok Pax itu sangat berguna di masa depan. Orsted di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah menyelidiki bahwa raja negara Dragon Realm telah dicuci otak sama dewa manusia. Karena hal itulah raja menghasut Pax untuk kudeta. Nah, dari cerita Rudius juga, Orsted di sini menduga kalau Jenderal Jet tuh kemungkinan juga udah dicuci otak sama dewa manusia. Dan karena hal itulah menjadi penyebab Pax mati bunuh diri. Jadi Pax mati bunuh diri itu bukan karena tiba-tiba, melainkan memang udah diatur sehingga Pax mengambil keputusan tersebut. Rudius di sini terus-terusan minta maaf. Tapi di sini Orsted ngasih tahu kalau itu juga merupakan kesalahannya. Jadi setelah Orsted menyingkirkan Raja Dragon Realm, saat itu Orsted malah gak langsung menuju ke tempat Rudius. Harusnya saat itu Orsted langsung ke tempat Rudius, tapi Orsted gak melakukannya. Dan Orsted malah membiarkan Rudius bergerak sendiri. Jadi Orsted juga di sini tuh ngerasa bersalah karena hal itu. Di sini Zanoba mulai ngomong dan dia tuh ngucapin terima kasih kepada Orsted karena armor yang dikasih sama Orsted sangat berguna baginya. Karena hal itulah Zanoba bisa selamat dalam perang. Zanoba juga di sini tuh mau tahu alasan kenapa Orsted mau Pax tetap hidup. Orsted di sini jelasin tentang Pax yang bakal mengubah negara kerajaan menjadi republik. Dan setelah menjadi negara republik, Pax bakal menunjuk mantan budak sebagai orang penting di negara tersebut. Dan nama orang itu adalah Bolt. Orsted ngasih tahu kalau Bolt tuh bakal sangat berpengaruh di negara. Nah, Orsted juga ngasih tahu Bolt tuh nantinya tuh bakal melahirkan keturunan yang bisa mengalahkan Dewa Laples. Orsted ngasih tahu untuk mencapai dewa manusia, Orsted tuh harus membunuh Laples terlebih dahulu. Di sini karena Pax udah mati, Orsted ngerasa kalau pengulangannya di masa yang sekarang tuh udah gagal. Karena nggak mungkin bisa mencapai dewa manusia tuh tanpa membunuh dewa Laples.
Dan orang yang membunuh Laples itu adalah keturunan dari Bob. Makanya Ustadz ngerasa kalau pengulangan dia kali ini tuh telah gagal. Zanoba di sini ngasih tahu kalau semuanya belum gagal. Jadi walaupun tanpa keturunan Bob, mereka tuh harusnya bisa membunuh Laples dengan persiapan yang matang. Zanoba ngasih tahu selama ini pengulangan yang dilakuin sama Orsted semuanya mengalami kesulitan karena Orsted sangat sulit mendapatkan teman. Tapi di pengulangan kali ini Orsted memiliki teman seperti Rudius. Jadi karena Orsted memiliki teman, harusnya dengan persiapan yang matang mengalahkan Laples itu bukanlah hal yang mustahil. Di sini Zanoba juga bersujud di hadapan Orsted. Dia tuh memohon untuk dijadiin bawahan dari Orsted. Zanoba ngasih tahu kalau dia tuh mau membalas dendam kepada dewa manusia karena udah membunuh Pax. Orsted di sini mengerti dan dia menerima Zanoba. Tapi di sini Orsted ngasih tahu kalau Zanoba tuh bakal ada di bawah arahannya Rudius. Saat ini Rudius pulang ke rumah bersama Zanoba karena Juliet tuh dititipin di rumah Rudius. Rudius tuh saat ini sangat menantikan lahirnya anak Eris. Nah, ketika sampai rumah, Rudius tuh terkejut karena ternyata Eris tuh udah melahirkan 10 hari yang lalu. Ya, bayinya tuh laki-laki dan namanya adalah Arus. Gak lama Rudius tuh melihat kalau Zanoba sama Juliet yang lagi bahagia karena mereka tuh akhirnya bertemu lagi. Melihat adegan indah itu, Rudius di sini langsung memeluk Eris dan menciumnya. Di sisi lain, Zanoba sama Juliet saat ini pamit pulang. Rudius saat ini masuk ke rumahnya dan dia melihat anak yang baru lahir. Nah, ketika pulang, tentunya Rudius tuh disambut sama keluarganya. Dan Rudius juga di sini tuh langsung memeluk anaknya yang baru lahir. Rudius di sini menangis. Ya, dia tuh nangis karena bahagia punya anak lagi. Tapi selain itu, Rudius juga nangis karena mengingat kejadian yang menimpa Pax. Kejadian Pax tuh mengingatkan Rudius betapa sangat pentingnya tuh arti keluarga yang saling mensupport. Rudius saat ini udah membuat keputusan dan dia pun akhirnya ceritain semuanya kepada keluarganya. Jadi Rudius tuh ceritain tentang dewa manusia, tentang hubungan Rudius sama dewa manusia di masa lalu, tentang hubungan Orsted dan dewa manusia, dan lain-lain. Bahkan Rudius juga ceritain kalau Lara tuh bakal menjadi Mesias. Ya, pada intinya Rudius tuh saat ini gak lagi menyembunyikan apapun kepada keluarganya. Dan Rudius juga ngasih tahu tentang rencana untuk ngumpulin banyak sekutu dalam rangka mengalahkan dewa manusia. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sukasa, Denny Trips, Nopal, Renan, Juli, Ragil Bayalhaki, Dino Bagus, Tinotsu, Rev, HS, Sasuga, Kuasama, dan Penser. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.